Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam rekan-rekan semuanya beserta Bapak atau Ibu dosen. Sebelum memulai presentasi pada kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Salsa Belaharunisa dengan NIM 2802652644 dari jurusan Bisnis Manajemen. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul From Scrolling to Buying, How Social Media Learning Influences Consumer Behavior. Topik ini membahas bagaimana aktivitas sederhana yang kita lakukan setiap hari, yaitu scrolling media sosial, ternyata dapat mempengaruhi cara kita belajar mengenai suatu produk hingga akhirnya mengambil keputusan pembelian. Di era digital saat ini, media sosial tidak lagi hanya menjadi sarana komunikasi dan hiburan, tetapi juga menjadi sumber informasi utama bagi konsumen dalam mengenal, mengevaluasi, dan membeli produk. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana proses tersebut terjadi dari perspektif perilaku konsumen. Sebelum masuk ke pembahasan utama, mari kita lihat terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai melalui presentasi ini. Pada akhir presentasi nanti, kita diharapkan mampu memahami konsep social media learning, menjelaskan bagaimana pengguna memperoleh pengetahuan mengenai produk melalui media sosial, menganalisis mekanisme psikologis yang mengubah aktivitas scrolling menjadi niat membeli, memahami perjalanan konsumen dalam lingkungan digital, serta mengevaluasi strategi yang dapat digunakan perusahaan untuk meningkatkan efektivitas pemasaran melalui media sosial. Setelah mengetahui tujuan pembelajaran, kita akan mulai dengan melihat bagaimana teori perilaku konsumen berkembang dalam era media sosial. Consumer behavior, teori mid sosial media. Model perilaku konsumen tradisional pada dasarnya masih digunakan hingga saat ini, tapi prosesnya kini berlangsung dalam lingkungan digital yang dipengaruhi oleh algoritma. Pada tahap pengenalan masalah, kebutuhan konsumen sering muncul setelah melihat konten influencer atau iklan yang muncul di media sosial. Pada tahap pencarian informasi, konsumen mulai mencari review, membaca komentar, atau menonton video ulasan di YouTube maupun di TikTok. Kemudian pada tahap evaluasi alternatif, konsumen membandingkan berbagai pilihan melalui rating, testimoni pengguna, dan konten buatan pengguna atau user-generated content. Tahap keputusan pembelian menjadi lebih mudah karena tersedia fitur checkout langsung di dalam aplikasi. Setelah pembelian, konsumen sering membagikan pengalaman mereka melalui review atau unggahan yang kemudian mempengaruhi calon konsumen lainnya. Nah, untuk memahami mengapa media sosial memiliki pengaruh yang begitu besar, kita perlu memahami konsep social media learning terlebih dahulu. What is social media learning? Social media learning merupakan proses ketika konsumen memperoleh informasi, opini, dan pengetahuan mengenai produk atau merek melalui media sosial, bahkan tanpa sengaja mencarinya. Proses ini terjadi melalui tiga mekanisme utama. Yang pertama adalah passive exposure, yaitu konsumen memperoleh informasi secara tidak sengaja saat scrolling. Kedua, peer-driven learning, di mana opini teman, komunitas, dan influencer seringkali lebih dipercaya dibandingkan pesan langsung dari perusahaan. Ketiga, repetition builds trust, yaitu semakin sering seseorang melihat suatu produk, semakin tinggi tingkat familiaritas dan kepercayaannya terhadap produk tersebut. Singkatnya, media sosial saat ini telah menjadi etalase digital sekaligus media promosi dari mulut ke mulut dalam bentuk modern. Nah, setelah memahami bagaimana konsumen belajar melalui media sosial, selanjutnya kita akan melihat peran digitalisasi dalam mempercepat proses tersebut. Digitalization and social commerce. Revolusi digital telah menghilangkan batas antara inspirasi dan transaksi. Saat ini, platform seperti Instagram Shop, TikTok Shop, dan Facebook Marketplace memungkinkan konsumen menemukan sekaligus membeli produk dalam satu platform. Selain itu, algoritma kecerdasan buatan menganalisis perilaku pengguna untuk menampilkan produk yang paling relevan. Perjalanan konsumen juga semakin berfokus pada perangkat mobile. Mayoritas transaksi e-commerce kini dilakukan melalui smartphone.
Data pada slide menunjukkan bahwa sekitar 4,9 miliar pengguna media sosial aktif di dunia. Nilai pasar sosial commerce diproyeksikan mencapai 1,3 triliun dolar AS pada tahun 2028 dan 76% konsumen pernah membeli produk yang pertama kali mereka temukan melalui media sosial. Nah, jika media sosial menjadi sumber pembelajaran bagi konsumen, lalu jenis konten apa yang paling berperan dalam proses tersebut? Sosial media as a consumer learning channel. Pertama adalah konten influencer yang membangun kepercayaan melalui review, unboxing, dan pengalaman pribadi. Yang kedua adalah video pendek atau short form video yang mampu menciptakan kesadaran produk secara cepat dan luas. Ketiga adalah user generate content seperti komentar dan ulasan pelanggan yang berfungsi sebagai bukti sosial. Yang keempat adalah brand konten atau long form content yang memberikan edukasi lebih mendalam mengenai produk dan membangun hubungan emosional dengan merek. Melalui berbagai jenis konten ini, konsumen mempelajari produk sebelum melakukan pembelian. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengapa konsumen saat ini cenderung lebih mempercayai kreator dibandingkan merek itu sendiri. The Creator Economy and Consumer Trust. Kreator ekonomi adalah ekosistem di mana individu menghasilkan pendapatan melalui konten digital yang mereka buat. Dalam konteks perilaku konsumen, kreator berperan sebagai perantara kepercayaan antara merek dan konsumen. Micro-influencer dengan jumlah pengikut antara 10.000 hingga 100.000 seringkali menghasilkan tingkat engagement yang lebih tinggi dibandingkan influencer besar. Selain itu, konsumen lebih menyukai konten yang terlihat jujur dan autentik dibandingkan iklan yang terlalu formal. Oleh karena itu, perusahaan perlu beralih dari sekedar menyampaikan pesan pemasaran menjadi berkolaborasi dengan kreator untuk membangun kepercayaan audiens. Setelah mengetahui siapa yang mempengaruhi konsumen, sekarang kita akan melihat faktor psikologis yang membuat konsumen tertarik untuk membeli. Cognitive and emotional triggers behind the scroll. Terdapat beberapa pemicu utama. Yang pertama adalah emotional resonance, yaitu konten yang relevan, lucu, atau inspiratif mampu membangun hubungan emosional dengan audiens. Kedua adalah algorithmic reinforcement, di mana algoritma terus menampilkan produk yang relevan sehingga meningkatkan familiaritas. Yang ketiga adalah social proof dan FOMO atau fear of missing out, yaitu kecenderungan sosial seseorang mengikuti keputusan, banyak orang agar tidak merasa tertinggal. Yang keempat adalah instant gratification, yaitu fitur seperti promo terbatas dan tombol beli sekarang yang mempercepat keputusan pembelian. Nah, faktor-faktor tersebut kemudian membentuk perjalanan konsumen dalam media sosial. The Social Media Driven Consumer Decision Journey. Perjalanan konsumen dimulai dari tahap awareness ketika menemukan produk melalui hashtag atau halaman eksplorasi. Kemudian muncul interest ketika pengguna mulai menyukai, menyimpan, atau berinteraksi dengan konten. Pada tahap evaluation, konsumen membandingkan review, rating, dan demonstrasi produk. Tahap purchase, terjadi melalui fitur social commerce dan checkout langsung. Terakhir adalah tahap advocacy, yaitu ketika, konsumen membagikan pengalaman mereka kepada pengguna lain. Yang menarik, proses ini bersifat siklus karena konten yang dibuat pembeli akan menjadi sumber awareness bagi calon pembeli berikutnya. Nah, untuk memperkuat pembahasan sebelumnya, mari kita lihat beberapa data yang menunjukkan seberapa besar pengaruh media sosial terhadap keputusan pembelian. How strong is the link? Data snapshot. Data menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen menemukan produk melalui media sosial sebelum melakukan pembelian. Sebanyak 54% generasi Z dan milenial mengaku menemukan produk baru terutama melalui platform media sosial. Selain itu, niat membeli meningkat hingga 3 kali lipat setelah konsumen melihat, video produk berdurasi pendek dibandingkan iklan statis. Sebanyak 71% konsumen juga lebih percaya rekomendasi dari teman atau influencer dibandingkan bentuk promosi lainnya. Data ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk perilaku konsumen modern.
Melihat besarnya pengaruh media sosial terhadap perilaku konsumen, apa yang sebaiknya dilakukan oleh perusahaan? Strategic implication for business. Pertama, perusahaan perlu berinvestasi pada micro-influencer karena tingkat kepercayaan dan engagement yang tinggi. Kedua, memprioritaskan short-form video sebagai sarana edukasi dan promosi produk. Ketiga, mengintegrasikan fitur social commerce untuk mempermudah proses pembelian. Yang keempat, mendorong pelanggan untuk membuat review dan, user generate content guna meningkatkan kepercayaan calon konsumen lainnya. Dengan strategi tersebut, perusahaan dapat mengoptimalkan perjalanan konsumen dari tahap pembelajaran hingga pembelian. Sebelum mengakhiri presentasi kali ini, mari kita rangkum beberapa poin penting yang telah dibahas sebelumnya. Pertama, perilaku konsumen saat ini telah mengalami transformasi digital. Media sosial tidak lagi sekedar sarana hiburan, tetapi telah menjadi tempat konsumen belajar, mencari informasi, membangun kepercayaan, dan melakukan pembelian. Kemudian kreator ekonomi, personalisasi algoritma, social proof, dan berbagai pemicu emosional bekerja secara bersamaan untuk mengubah aktivitas scrolling menjadi keputusan pembelian. Perjalanan konsumen juga bersifat siklus di mana pengalaman satu konsumen akan mempengaruhi konsumen berikutnya. Oleh karena itu, perusahaan yang mampu memanfaatkan media sosial secara strategis akan memiliki keunggulan kompetitif dalam meningkatkan konversi dan loyalitas pelanggannya. Sebagai penutup, seluruh materi yang disampaikan dalam presentasi kali ini disusun berdasarkan berbagai referensi akademik dan penelitian ilmiah yang relevan dalam bidang perilaku konsumen dan pemasaran digital. Nah, rekan-rekan, melalui kesempatan kali ini kita dapat memahami bagaimana media sosial telah menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan konsumen, mulai dari pencarian informasi hingga keputusan pembelian. Demikian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.